la khaufun alaihim walahum mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Terus cara berpikir niku udan niku rahmat. Terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali konadus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mun sing langsung mawon sing liwat plastik mun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali iku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking pundi langit niku langsung sampean ombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqa misalnya, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu. Kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi. Misalnya istri kamu cantik. Kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiah, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min bukhtis, paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur itu. Saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW.
ketika datang di Medina, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah, satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu tidak usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan. Kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Tidak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak tahu, pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih, terus saya katakan hitam, berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlok orang kafir itu, gojlok orang kafir itu sebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqa, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirah. Terus semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham dikon ngapal no. Wujud kidam baqa mukhalafatul khawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat irad. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejelimetan baca. Sementing wujud kidam. Nah, kenapa yang pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan paham ateisme itu ya sifat wujud, yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima, masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu paham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur.
Sampean misalnya orang pinter, dididik di kampus atau dididik di pondok. Alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud. Kamu bisa tidur enggak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam. Sesuatu yang wujud diciptakan ketika. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal. Yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud. Yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng. Wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Lah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah, itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja. Dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sampai tidak usah khawatir. Misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea. Kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah, yang susah kalau yang diteliti orang Islam. Itu susah. Karena yang copet kadang-kadang ya umat. Apalagi di negara yang mayoritas muslim. Nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu. Umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman tak jamin. Tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap asal yang dikaji apa? Islamnya bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Ya itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang. Terus kalau matur nuwun sangat jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat ya, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Mbak Raden Asnawi gak ada bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofia niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah? Terus satu peradaban. Gini bahasa Indonesia mohon nggih. Sane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah. Zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen. Jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan karena nanti dijawab siapa bapak kamu? Disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku dawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan.
Dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka lana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini misalnya. Kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah. Lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada. Adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir, dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu ala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah. Sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama tidak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang akan dilipat. Tapi karena kita kenal yang membawa kita beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1, 2 sampai 2 kerdus, 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo 3, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas, bakul pesolatan kok masuk neraka gitu, kayak itu nggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada yang mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada yang mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi, punya anak namanya Zuhri, Minan, Ni'am, terus sampai ke Gus Hafid, Hafid bin Ni'am. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu gak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana yang ngajar tauhid itu saya.
Jadi kalau dia akan merebuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman. Kalau kita enggak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat itu ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus, kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, Isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa wa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama. Akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah 1 yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Penting nikmati rokok, tapi pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok. Setelah tahu bahayanya, saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok. Ternyata enggak. Saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca, maka saya berhenti membaca. Bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mentek. Pernah beliau ditegur dokter, Beb, kalau rokok terus nanti mati. Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja. Santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santai rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahas saya juga. Karena Banafek juga turunan Mbak Mutamakin. Hak, rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang harammu apike diobong. Jadi saya tuh saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama gimana ya? Mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai, masih misananya Banafek. Ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya. Karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu. Karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya. Saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh.
Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu Kudus. Tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran. Namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani. Kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwana kaya Rasulullah. Bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat itu sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu. Nggak mungkin. Tetap dari zat yang 1. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak. Tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti 1. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu. Tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya ya. Bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Enggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin sampai protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Kalau Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang, ini a'lamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, boten. Modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang. Pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim berpidato. Itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. 1 memang nggak bisa. Nomor 2 tidak ingin. Nomor 3 ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban ya. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Pak ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nak ngendikan bulat sama itu tepat-tepatan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar.
Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya, ini sesuatu yang ada. Iya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu glasnost perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu. Bahwa ilmu itu yang enggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet, tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah. Yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir. Karena kafir itu bagi mereka habitat. Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir, nggak boleh kembali Islam. Berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah. Jenengan masih Nabi. Itu kan ekstrim tanya. Jenengan sampai sekarang masih Nabi. Ya, saya masih Nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal. Orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa. Ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi. Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren. Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Nggak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun ya bulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir Rasul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Coba paradok dak misalnya. Kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes. Kenapa Tuhan? Saya agak sakit keroi dulu. Kan gak kebayang itu. Punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat terus. Kan gak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zoma min sulhil Hudaybiyah. Innama kana nasu yatafaduluna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, enggak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya enggak apa-apa, tapi orangnya jangan kata saya. Karena yang bulat ya
banyak. Yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan. Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun maka disebut yusabbitu wallahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi. Gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokan. Gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah. Karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Mriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa biha. Wa'alaiha ya ada yang tahlilan wabiyah, itu nggak tahu sanatnya dari mana, pokoknya ada yang wa'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu kanis batisnain ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli, aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah, itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuktah wahidah, tetap dimulai dari satu titik, dan ini disebut nuktatil wujud. Jadi orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Wujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nukdotil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma.
yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada. Dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya. Karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok. Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu, Bu, gambarnya di belakang tembok, maka nggak kelihatan kata sih. Jadi gurunya kalah cerdas. Guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek, baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek, Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang ini. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimat haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat begitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau, kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, mau apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulis tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulis tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marabbuka, ndak. Banyak ulama yang enggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Malaikatnya enggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indadoni abdibi. Saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka man nabiyuka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, sekali swarga, tauhidnya jeblok. Jadi kalau bijinya 4 sekali swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, yang di swarga, tauhidnya itu, saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10.
Mergo sakake, mergo tenan ndak tahu saya. Di Nasaihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok keras ngon. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat Torah itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf. Ya Allah, saya ingin melihat Umar menghadapi Mungkar Nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah, itu tidak. Minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur, duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama ndak usah tanya. Ndak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat Mungkar Nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, soal seru. Semua nang Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya, bukan mengandalkan dirinya. Oh, kamu temannya Nabi Muhammad? Iya, saya Umar, temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Terus mulai itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua Mungkar Nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak Mungkar Nakir. Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu. Atau paling enggak guru kutsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabi. Dan itu menurut saya sah. Sama nggak usah protes takbirin tiga, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum. Ya, mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhir. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui itu kan nggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'a ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tu baliman amanabi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya A. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah,
Apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mempopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah, sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang Nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat. Coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang mukaddimah ilmu tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar, tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo, agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau sosial, saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid, Imam Syafi'i itu punya istilah begini Pak Arsoyo. Ketika Nabi misalnya sodakoh atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya, sodakoh atau zakat, atau dulu ngamal pakai dinar, pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sodakoh pakai dinar, langsung dianalisis pakai saman, yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul, terus kamu makan kurma, terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul, saya tidak pernah sedekah, karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja, tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arza nggak jadi wakaf tanah, karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih, orang yang bisa menganalisis. Apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Medina, karena di Medina itu melewati Dal Khulaifah yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam, atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nampak di Sleman. Nabi kan hidupnya di Medina kok Sleman. Hadisnya mana? Ini panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wis soleh lah, jadi tak alani mesti mergo wis soleh, nak kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tahu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda. Ini kan tidak unta. Jadi enggak usah doa itu, karena doa itu untuk apa? Naik kuda atau unta. Ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhthos sehingga enggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis
Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa? Nanti lama-lama gini pakai mic jangan, Nabi dulu gak pernah pakai mic. Bid'ah itu panjang nanti ceritanya panjang. Ya jadi seperti sekarang kembali ke nasab mansukh. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun. Kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah mansukh. Kecuali sudah gak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo. Ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, enggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu golek anu bab nasaman golek niku. Seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan enggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini enggak realistis, apa? Enggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, Pak. Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa zaman agresi, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini. Kan yang ada kerjasama kan, tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya kondisional, nggak bisa disamaratakan, ya. Nah, saya baca ya masalah nasab mansukh itu. Nasab mansukh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasab mansukh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuriw wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Nah, itu nasab mansukh karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial. As-salisu ma umira bihi li sababin summa yazulu sababu. Kal amri khinad du'fi atau khinad du'fi wal qillati bisabri was-safhi. Summa nusikha bi ijabil qital. Wa hadza fil haqiqati laisa naskhon. Apa laisa naskhon? Karena bisa dianalisis asal usulnya. Nah ini biar difoto itu apa ini? Mulai ini ma umira li sababin ini. Foto dulu nanti biar ada yang tanya. Nah sehingga kiai-kiai Jawa ketika meskipun ngaji Jalalain, ngaji kitab Jalalain, tafsir Jalalain, kan sering ada ayat misalnya lakum dinukum waliyadin, kadang sebagian dikomentari mansukhun fi ayatis saf atau fi ayatil qital. Itu kiai Jawa tidak ada yang ikut meskipun mereka baca kitab karena ngerti konteksnya apa? Ya, misalnya kita dulu ketika Jepang datang ke sini itu memang jajah ya kita bilang ada revolusi jihad, misalnya resolusi jihad, ada resolusi jihad. Dulu Mbah Hashim, Mbah Ahmad Dahlan juga sepakat melawan penjajahan, apa ngelawan? Jadi ketika di kesini studi banding atau kesini tukar ilmu ya nggak ada masalah kan? Bahkan di Quran sudah diumumkan wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau ya kan ya tadi konteksnya beda. Ya konteksnya itu beda.
Kemarin saya jagongan itu saya sama Pak Alwi Shihab, adiknya Pak Kures, kan dulu pernah Menteri Luar Negeri. Kata beliau, sekarang Gus ngomong rekonsiliasi cek susahnya, alasannya ngenang masa dulu. Nah, masa dulu ya ada yang sekarang nggak mungkin. Dulu pernah kan ada istilah zaman dulu pernah sedikit konflik dengan Malaysia, Pak Karno bilang ganyang. Nah, masa sekarang kan ya jelas enggak itu. Tapi kan konteksnya beda. Dulu Mbak Hasyim, Mbak Madalan bilang resolusi jihad. Ya sekarang kan enggak. Malah anak-anak ini nunggu ada beasiswa ke sana. Enggak belajar malah dulu ayat Amsterdam. Oh, bal-balan. Apapun itu kan yang seperti itu kategorinya itu ma'uzila li sababin apa ma'uzila li sabab. Jadi hilangnya bukan karena hukum nasa manso, tapi karena sebab yang berbeda. Saya tadi jagoan Warsoyo dulu tuh orang kiai-kiai termasuk buyut-buyut itu ngaramkan orang pakai pantolan ya, pakai celana, pakai apa itu dasi. Karena itu londo itu. Mantas sababi komen bahwa minum ya pernah kan ada era gitu. Lah sekarang rektor Universitas Islam Indonesia pakai celana, pakai dasi. Londo itu kalau dulu tuh. Sekarang enggak. Sekarang kalau pakai sarung malah dianggap wow, masalah itu. Kecil saya masih ingat orang pakai sarung tuh enggak dianggap sunat. Karena dulu katanya cerita dulu. Wong sing nganggo sarung kalau Upyuk kalah terus kemulan turun ning rondan. Dari dulu pernah. Lho iya tak cerita kuno dulu tuh orang kalah main loh. Ini saksinya banyak ini kan. Dulu sarung pernah ya nasibnya gitu pernah ya. Sekarang saja sarung jadi simbol pakaian apa? Santri. Dulu gak? Ya, masih ingat ya cerita itu. Upyuk kemulan, semain kalah, kemulan tidur dia mah. Cakro. Ya terus jangan bilang, oh ini sarung simbol orang kalah apa? Main kalah judi gitu. Jangan. Sekarang konteksnya beda. Nah itu nggak perlu kamu analisis pakai nasa. Maksudnya kalau suatu saat Anda baca ayat yang konteks maknanya kok beda sama sekali, nggak langsung boleh dianalisis itu nasa langsung. Ya aja konteksnya beda. Ya kira-kira gitu harusnya. Jadi di sini redaksinya ma'umira bihi li sababin summa yazulus sabab. Saya contohkan tapi Pak Fajar enggak usah tersinggung. Misalnya kenapa sih Nabi itu banyak yang poligami? Orang di nikah Nabi itu bangga. Mertuanya ya bangga, iparnya ya bangga. Umatnya ya bangga. Saya tak tahu yang kamu nikah itu bangga apa enggak poligami. Sehingga dulu namanya Juwairiyah itu dulu ketangkep ketika perang. Wah itu orang Bani Mustalik itu bencinya sak pole sama Nabi. Kelompoknya Nabi juga benci sama Bani Mustalik. Setelah Juwairiyah itu dinekah Nabi, semua tawanan sahabat yang di Bani Mustalik dilepas. Azharu Rasulillah, ini keluarga besan. Yang sahabat juga ngelepas Bani Mustalik karena keluarga Bunyainah jaro sekarang itu keluarga besar. Nah, maksud saya cerita saja, ada usaha itu enggak usah cerita. Cerita aja cerita, maksudnya cerita. Kalau kamu poligami itu kira-kira istri kamu, mertua kamu, ipar kamu bangga apa? Nek. Maksud saya bukan masalah boleh tidaknya, kalau bolehnya boleh lelaki itu boleh nikah berapa? 4. Loh, bukan berarti. Enggak maksudnya kalau kamu merasa sunat-sunat banget itu perlu dipertanyakan di bolehnya boleh, tapi kalau merasa apa? Sunah-sunah banget itu konteksnya itu dong ya. Sudah usah diterusin itu banyak agak siap. Inginnya yang di belakang tuh kalau boleh boleh aja Gus, enggak usah catatan-catatan ya gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya sudah pokoknya ini ngaji rileks ya. Sekarang ini masih ada waktu 30 menit. Sekarang tentang mukjizat karena ini yang paling panjang itu tentang apa? Mukjizat. Saya sengaja saya letakkan di akhir. Saya baca takbir orisinilnya dari hadis Rasulullah SAW di Shahihul Bukhari. Saya ulang lagi di kitab Shahihul Bukhari. Nah, di kitab Shahihul Bukhari nomor hadisnya itu 4.981. Kamu sudah hafal berapa? Ya, nomor hadis berapa? 4.981. Di antara kebanggaan Rasulullah SAW itu beliau ngendikan, tidak ada nabi kecuali dikasih ayat atau mukjizat yang spektakuler. Kayak Nabi Musa kan bisa kayak simsalabim,
mukul belah laut terus kering. Nabi Soleh juga batu besar ngeluarin onta. Ngeluarin onta, keren. Onta kok keluar dari batu besar. Ajaib lah. Nabi-nabi dulu itu ajaib. Tapi yang agak-agak kalau boleh dibahasakan, agak-agak gak rasional itu satu Pak Arsoy. Saya punya kitab namanya Al-Khusurul Hamidiyah. Itu pinternya bukan main yang ngarang. Saya gak pernah jadi rektor Pak, tenang saja. Gak, tetap keren jenengan karena pernah jadi rektor. Itu mau pinter toh gak jadi rektor. Dia bilang gini, mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan ya kan? A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang bikin musuh itu gak berdaya. Berarti fahuwa mu'jizun fahuwa mu'jizun. Berhubung wakilnya perempuan karena ayat itu kan mu'annas. Akhirnya mu'jizatun. Ya, ini masih punya sisa-sisa dulu ngaji lama ini di Kudus. Enggak tahu jadi begini. Dulu lama ngaji di sini. Ya berarti mukjizat apa? Sesuatu yang bikin musuh itu enggak berdaya. Nah sekarang kata kitab yang saya baca tadi, ketika tidak mampu, ya Fir'aun dan kawan-kawan mampu enggak punya tongkat untuk membelah laut? Enggak mampu kan? Umatnya Nabi Soleh mampu enggak ngeluarin onta dari batu besar? Enggak mampu. Nah kalau sekedar enggak mampu, siapapun enggak mampu bikin burung, juga enggak bisa bikin lautan. Kenapa enggak bisa bikin lautan enggak dianggap mukjizat? Ketika Allah bikin laut ya mukjizat, bikin burung ya. Mereka enggak bisa loh bikin orang kayak kamu gini kan enggak bisa. Nah, umatnya Nabi Pak Arso itu dilatih. Yang namanya mukjizat itu ayat apa saja. Terciptanya langit dan bumi, gunung, Semeru sampai gunung Jogja, Merapi. Semuanya itu mukjizat karena itu ayat Allah yang orang enggak akan bisa bikin. Sebab itu mukjizat Rasulullah itu dianggap paling rasional karena tidak usah nunggu yang dasar-dasar yang. Jadi cara Nabi Muhammad kalau ketemu Nabi Musa gejolokannya kira-kira gini. Musa mukjizat kok ngenteni ono ngono barang. Memangnya orang bisa bikin ayam, bikin pitik, bisa bikin nyamuk. Kan sama-sama berstatus mukjiz, sesuatu yang orang lain enggak bisa. Makhluk enggak bisa. Lah umatnya Nabi itu enggak dilatih yang gitu-gitu, dilatih inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wa sabr wal fulki sampai kabeh la ayati liqaumi yaqilun. Kalau kamu punya akal tuh semua sudah mukjizat. Ngapain sih mukjizat kok nunggu gitu-gitu gitu. Clear ya? Jadi makna mukjizatnya enggak kena untuk umatnya Nabi Musa itu enggak kena. Untuk ngakui lemah saja kok nunggu pertunjukan. Bikin rambut aja kan ya ada. Bisa untuk ngakui Allah dijaya saja kok nunggu pertunjukan. Harusnya keseharian kita juga sudah ada pertunjukan Allah yang menunjukkan kita ini tidak siapa. Makanya di kita disebut wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Inna fi khalqis samawati wal ardi satrusya la ayatil liqaumi yaqilun. Enggak usah. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, semuanya itu sudah mukjizat, enggak usah nunggu. Nah, ini saya baca ya. Ngaji ini kondang. Saya baru ini ngaji seterhormat ini, didampingi rektor sama sekretaris pembina badan wakaf. Kayaknya nanti kalau Mungkar Nakir ketemu saya, wah ini kayak hebat. Kenapa? Ngaji aja ditunggu rektor terus. Jadi rektor. Tapi tadi pas beliau nunggu saya, Pak Arso makom saya sudah yang kelima tadi. Tidak boleh hadir selain Allah. Jadi ya sudah. Akhirnya saya bilang, ini Allah sendiri yang mendatangkan, ini Allah sendiri. Sudah agak penting semua. Kalau pakai makom kelima, saya tidak terima kasih karena menolak kehadiran selain Allah tadi. Makomnya sudah kulillah, jumadarhum fi khawdihim. Kalau kamu masih butuh Pak Rektor, namun sampai diangkat jadi dosen. Pak Fajar juga sudah butuh dulu dosen nggak tetap, gara-gara kroninan terus jadi dosen tetap. Gak apa-apa lah, ini cerita guyon aja, tapi agak bener. Loh, kamu masih butuh kan? Kamu butuh kenal rektor butuh nggak? Oh butuh sekali kan? Badan wakaf butuh sekali, nggak ngucur dananya bisa ditarik. Tadi Jogja sini bisa ditarik. Kalau makom saya tadi yang kelima tadi menolak hadirnya selain Allah, itu makom musyahadah.
Tapi saya enggak usah tetap syariat tuh, matur nuwun. Saya baca ya. Kata Nabi, sabda Nabi, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misuhu amana alil basar. Ini di hadis Bukhari. Ikutnya juz 4. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya mukjizat yang dahsyat. Tapi itu tidak ada apa-apanya dengan mukjizat saya. Mukjizat saya itu Quran dan saya berharap dari mukjizat yang rasional ini kemudian pengikut saya yang terbesar. Nah, itu komentator sarahnya ini Fathul Bari dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pengarangnya itu kelahiran Gaza. Gaza itu kelahiran Gaza. Ya, jadi Bukhari itu kitab Sahih Bukhari itu pengarang sarah paling terkenal itu Fathul Bari. Pernah dengar toh? Dengar toh ya? Nah, ya, itu tak bacakan. Komentarnya bagus di sini. Saking bagusnya nanti di itu Hajar ya di foto. Komentarnya begini. Kenapa begitu ya? Kira-kira gitu. Pertanyaannya kenapa begitu? Ini rasional sekali cara analisisnya. Annal mukjizat al-madiyata kanat khisiyatan tusyahadu bil absor karena qati soleh wa asa Musa. Wa mukjizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Fayakunu mayyatabi'u li ajliha aksar. Li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidihi. Walladzi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusahidu kuluman ja'a ba'dal awal mustamirran. Foto dulu, engko tak terang. Iki sing khisiyah boleh khisiyah. Yang mulai ini annal mukjizat al-madiyah kanat khisiyatan. Ya nanti jeda asar terus yang ngopi-ngopi dulu ya kira-kira jeda setengah jam atau 1 jam habis itu ngaji apa? Hadis. Sesuai namanya tafaqquh tafsir apa? Ketuanya kamu apa, Mas? Kamu ketua ya? Saya biasa yang pengembangan. Apa? Divisi apa? Ini mau kamu Islamkan? Sudah Islam. Rono Sadili. Itu kali Imam Sadili masih sugeng, namanya dicatat enggak terima. Imam Sadili itu ganteng, kaya, alim. Itu Imam Sadili. Terus jadi toreko apa? Sadili. Yang ganteng, alim, kaya. Bodak dosen gini ndak kaya raya ini. Enggak punya atasan. Ini atasannya banyak. Sama Pak Nanang aja kalah. Kan Nanang kalah sama Pak Fatwa Akhir. Allah itu kalah sama Badan Wakaf. Ribet dunia. Yang benar saya itu langsung kulillah. Udah mentah Pak saya. Udah khatam gitu. Begini logikanya. Misalnya gini. Nabi Musa itu Nabi top punya mukjizat tongkat. Tongkatnya satu lagi. Misalnya dipakai Pak Fathul Wahid tidak bisa tak pakai saya. Dipakai ini tidak bisa dipakai itu. Karena hanya satu. Itu pun nggak ada jaminan kalau yang pakai kamu itu mandi. Tongkatnya bisa balik loh. Oh, dulu yang pakai Nabi ini kamu apa ini? Ya kan? Tapi kalau mukjizat Quran, logika yang dibangun itu terus menerus. Misalnya begini, saya nyontohkan pekerjaan dan saya ini dengerin betul. Allah itu ketika ngeritik sesuatu yang tidak nyata disebut batil. Batil itu beda dengan maksiat. Maksiat itu perilaku sosial yang salah. Tapi kalau batil itu sesuatu yang enggak nyata, apa? Misalnya gini, orang nyembah makhluk, nyembah Namrud atau Fir'aun. Mentuhankan Fir'aun itu sesuatu yang enggak nyata. Yang benar Fir'aun itu manusia bisa mati dan nyatanya mati. Berhala Lata Uzza itu patung. Patung itu Tuhan apa batu? Batu. Quran bilang gini. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Hak itu nyata dan batil itu tidak pernah memulai dirinya. Yubdi'u itu memulai dari kata bada'a. Bada'a ya beda'u ikut wazan af'ala jadi abda'a yubdi'u. Kebatilan itu tidak bisa memulai dirinya sendiri. Pernah enggak 1 tambah 1 8? Enggak pernah kan? Nah, sekarang begini. Kemudian Islam yang datang dengan tauhid bahwa sesuatu dimulai dari angka 1. Terus misalnya dilawan, enggak lah. Yang pertama itu angka 2, yang pertama itu angka 3, yang pertama angka 4. Nyari pasarnya enggak bisa, pasar akal sehat enggak bisa. Sesuatu kok dimulai dari 4, dari 3, dari 2 itu nyarinya enggak ketemu apa? Karena barang batil atau tidak hak itu enggak pernah nyata. Makanya saya pernah ketika diminta Pak Arsoyo tausiah lah. Saya di Badan Wakaf saya pernah cerita Imam Amudi itu guru matematika. Ketika beliau meninggal,
Murid-muridnya janggal. Ini guru saya masuk surga enggak karena guru matematika. Kayak kamu janggal di Pak Rektor ini masuk surga enggak karena penggawaian itu jedasinan celananan. Tapi ternyata semua itu demi apa? Islam. Ternyata Mama Muti pas di alam roh itu, kamu nggak harus percaya cerita ini, bisa aja kamu nggak percaya. Gak penting maknanya, gak penting ceritanya, gak penting. Tapi sama Allah sama siapa takbirnya? Ya amuti istadillah bi wahdaniyati bi khadrati mal. Istadillah ala wahdaniyati bi khadrati malaikat. Karena malaikat itu udah komplain. Ternyata malaikat yang komplain kita itu banyak. Malaikat ini ada di beberapa hadis. Ya Allah, apa ada orang yang imannya itu ngalahkan kita? Jawabnya Allah, ada manusia. Allah udah bilang ustadz, manusia mukmin ya, kamu termasuk. Kok bisa ya? Malaikat selalu tanya, kok bisa? Kalau kita iman kan langsung melihat surga, neraka, aras. Jadi kalau kata iman kita pasti lebih valid karena menyaksikan langsung. Nah, manusia kan enggak. Di dunia kan macam-macam, ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Muti itu, coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Muti gampang. Beliau nulis. Angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun. Dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang. Yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda. Dan gak bisa digoyang kan. Mbok kon urip melarat, baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak. Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia agak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Mahmudi gambar Pak Arso. Gambar sekenanya aja, bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari minuk toh wahidah, dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik, tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari Bismillah sebagai isyarat, semuanya dimulai dari nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami, belanya gampang karena pakai rasional. Ngurmat orang satu apa? Ngurmat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngurmat yang baik loh, maksudnya bukan ngurmat dok. Ngurmat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik, ngurmat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngurmat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan. Melantarkan orang satu dosa. Orang 2 lebih dosa. Itu kan saja. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik. Ya gitu. Tapi tidak harus kamu praktekkan. Kamu kan kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya, orang baik ngerawat orang satu. Baik, ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu dosa, 2 lebih dosa. Jelas ya? Jadi makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Enggak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini tidak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Lah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kalau. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua apa? Termasuk wal kadhiminal ghaidha. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidha. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak Waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak
mabuk mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa. Enggak akan jadi rektor, di penjara. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidz. Sebagian hadis menerangkan apa? La taghdab faradada miran faqala. Pak Arso juga sama, ini kan beliau dulu ketika sekedar dosen dan nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor. Sudah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak salim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fisarra wa darra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal ghaidz. Kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Kalau semua orang ngungkit-ngungkit yang enggak penting-penting, masalah semua kan satu Indonesia. Nah, aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis aja. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta. Merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja. Dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan, izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didulani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya, andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalahu. Muhammad, gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li tauqid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya ngedikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah lembut. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow apa jancok kira-kira saja. Enggak, jujur saja. Ini masalah ilmu hak, gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang enggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu bil mu'minina raufur rahim. Semoga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua aku ikut bal-balan satu, mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warso, ya mukjizat itu yang nyon sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Ya, makanya mukjizat Quran mustamirah karena peradaban ini enggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang enggak mukjizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata enggak mandi karena pemakainya kita. Tapi kalau mukjizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi. Angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena
Poin peradaban kena hubungan dengan orang lain al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya? Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja, itu niknya Quran. Di Warsoyo itu Quran itu bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa in ahbabtumuhunna, fa in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayang kalau ada masalah dan kamu sedang nggak suka, boyo mikir hal yang kadang kamu nggak suka itu hikmahnya besar. Jadi Quran itu membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa'in karib tumuhun. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antuhibu syai'an padahal bahwa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu. Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran. Saya tuh pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang yang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua. Ketika saya jatuh nggak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus tak bilang, malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin, jatuh nggak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana-mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu dicerita ini ketawa. Baguslah berarti sapi bawah. Di depan saya ada berani. Dianggap enteng saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok. Depan saya gak berani. Wibawa saya. Bisa gunakan Gus. Jadi kadang dianggap enteng saja Pak. Terus diceritain lagi. Oh ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, baguslah. Yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu. Gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi mau pinjem, mau ngutang. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri, merengut yang ngamuan. Bagus itu. Nak guya-guya, beong lanang dia pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senam otak wasa untuk ibu syai'au wa syarrul lakum. Kadang wasa antakrahu syai'au wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa. Kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini yang menjadikan Quran itu abadi. Ya, ini sebelum asar tak bacakan tak berbagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan itu spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin misalnya, inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Gak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh, mentang mentung tongkat ngalor ngidul, pakai akek Sulaiman misalnya, gak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari-cari foto Amit Pak Fajar. Nah, ini mulai. Jadi kalimatnya itu
Ya kalimat di kitab Itqan ini jelas khussat bil mu'jizah al-aqliyah. Jadi kamu tidak usah terbang ke langit untuk tahu kalau Allah itu Esa. Juga ada harus coba saya ceritain Pak Harso. Ini di sini ada kalimat itu betul-betul sadis, tapi sadis yang baik. Wa aksaru mu'jizati Bani Israel kanat khisiyatan li biladatihim wa qillati basaritihim. Dasar bodoh, mukjizat agak wow, itu gak ngandel. Misalnya contoh barang gini. Andai kan Anda jadi Nabi Musa, Anda akan ya jadi rektor aja agak susah apalagi jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah debat Pak Arso sama Fir'aun. Pertama debat itu lucu, Nabi Musa kan disuruh Allah datang ke Fir'aun. Dia cerita, Fir'aun kamu harus nyembah Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa kalau gitu? Ya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi yang nuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun gini, terus manggil Haman, Haman itu ajudannya. Jangan dibahasakan arsiteknya, nanti tersinggung ini yang arsitek. Sebenarnya Haman itu kan arsitektur. Iya kan? Enggak usah. Jangan terus arsitektur berarti jabatannya apa? Jangan. Ini arsitektur yang Islami. Kata Fir'aun. Ini contoh bahwa akal dengan dasar itu menang akal. Akal dengan dasar itu menang akal. Kata Fir'aun gini, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang dituhankan saya. Karena dia pakai contoh fisik. Khisyah itu fisik yang bisa diindra. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Saya jalan kemana-mana ternyata yang jadi Tuhan itu saya. Nah terus akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku yang menguasai langit. Loh, Fir'aun malah kurang ajar lagi bar saya. Haman sini. Ibnili sorkhan. Ya Haman ibnili sorkhan la'ali abluhul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, saya bikinan piramida yang tinggi. Saya mau ngintip Tuhannya Musa. Padahal Nabi Musa tahu, meskipun diintip juga gak kelihatan kan. Jadi Nabi Musa, saya saja gak pernah lihat, apalagi kamu. Nah itu kan masalah kalau betul sudah bikin piramida. Gak tahu ini pas kuliah belajar apa lihat piramida, gak tahu. Nah, kan masalah itu. Gara-gara orang Bani Israel memaksakan semuanya itu khisyah. Ukuran nyata ndak itu apa? Khisyah, fisik gitu. Nah, ini khisyah. Ternyata apa Pak Arsoyo? Yang bisa mengalahkan Fir'aun itu logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya di alam roh itu Nabi Musa itu ditanya sama Allah. Musa, keinginan kamu yang belum kesampaian apa? Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena itu rasional Pak. Tapi nggak kuliah di UI, andekan nyata, jadi nggak mau tetap. Aku yakin orang Bani Israel gengsinya tinggi, nggak mau tetap dia tetap jadi umatnya Nabi, tetap saja nggak mau kuliah apa? Masuk Nabi direktori, nggak Nabi kan nggak mau. Yang bisa mengalahkan apa Pak Arso? Ini cerita nyata, pentingnya rasional. Dasar sama rasional itu menang. Kan pertama debat, Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun masih belum kalah. Debatnya depan umum, ada ajudan-ajudannya ada. Jangan bilang ada pembantu rektor, jangan ada ajudan-ajudannya. Kalau ada direktor nanti rektornya berarti mewakili. Wah, bahaya itu kalau contoh itu. Nah, ternyata jurus yang menang itu jurus rasional. Nabi Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Wah, langsung kepikiran. Orang di sekelilingnya langsung yaktumu imanah, langsung menyembunyikan yang menuhani nenek moyang kamu. Wih, nak Fir'aun Tuhan, mbah-mbahnya pengerani sopo ya? Ini kan ada tanggal lahirnya, Tuhannya itu ada surat kelahirannya, ada tanggal. Iya. Aktenya ini gimana yang babanya tidak bertuhan kan? Itu menjadikan waqala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanah. Karena rasional itu bisa menjadikan orang sekeliling Fir'aun terus iman. Jangan Fir'aun itu geblek tenan pancen. Wong karuan dekne lahir di bapak, di mbak terus babayu pangerane. Leluhurnya Tuhannya siapa kalau Tuhannya dimulai dari dia? Akhirnya banyak yang diam-diam itu iman. Berarti apa? Jurus menjelaskan yang dahsyat mulai melibatkan piramida ternyata kalah dengan jurus rasional. Nah, makanya mukjizatnya hadil mah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Nah, moga Pak Fajar foto gak lewat Pak Fajar, lewat kula niki luwih keren niki. Nah, niki kata-kata yang ini aja yang langsung apa? Khussat bil mu'jizah. Ini ya, kata-kata khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah.
Ini kitabnya kitab-kitab judulnya di foto ini Fathul Bari sama